Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Untuk minggu ini, perkuliahan kalkulus vektor saya akan menyampaikan dalam video pembelajaran. Dan untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai medan vektor atau yang disebut juga dengan vector field. Ya, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah vector field. Ya, tapi ini field di sini berbeda dengan field yang Anda pelajari kemarin di teori gelanggang dan lapangan. Jadi ini bukan lapangan vektor tapi medan vektor. Kalau kita deskripsikan ya secara matematis ya, medan vektor pada bidang R2 itu memetakan suatu titik pada bidang R2 ke sebuah vektor dimensi 2 juga. Jadi Anda bayangkan ada sebuah pemetaan yang memetakan dari sebuah titik pada bidang ke sebuah vektor pada bidang. Ya, sayangnya saya bukan ahli fisika, mungkin Anda bisa menanyakan kepada yang lebih ahli fisika, tapi ya saya bisa bayangkan ini seperti ya katakanlah mungkin seperti medan vektor magnetik atau semacamnya begitu ya. Jadi pada setiap titik pada satu bidang itu nanti akan ada suatu vektor yang yang melambangkan gaya elektromagnetik pada titik tersebut ya. Jadi yang domainnya adalah suatu titik pada suatu bidang dan kodomainnya adalah vektor ya. Atau kalau secara matematis ya kita sebenarnya menganggapnya jadi lebih mudah saja. Kita bisa mengatakan itu fungsi f gitu ya. F ini dari R2 ke R2. Tetapi yang berbeda adalah kalau teman dari fisika, R2 yang sebagai domain ini adalah melambangkan titik, melambangkan posisi, sedangkan R2 yang di kodomain itu melambangkan vektor atau pergerakan. Dan tentunya nanti di R3 itu juga bisa dideskripsikan hal yang sama ya. Jadi kalau pada bidang itu berarti vector field-nya adalah dari R2 ke R2. Tapi kalau pada ruang, berarti vector field-nya adalah dari R3 ke R3. Ya dengan cara yang sama, ini saya tambahkan, ya ini pada ruang R3, begitu. Kita akan memetakan satu titik pada ruang, ya, ke suatu vektor di R3. Ya, jadi kalau vector field yang di ruang berarti dia memetakan dari suatu titik di R3 di ruang dimensi 3 menjadi vektor arah di dimensi 3. Ya. Ya, pada prinsipnya sebenarnya ya nggak masalah ya kalau kita mau mendeskripsikan vector field seperti apa ya, karena kalau kita orang matematika kita melihatnya itu adalah suatu fungsi dengan domainnya apa, kodomainnya apa, seperti itu ya. Ya mungkin contoh yang ya kita bisa buat contoh yang simpel saja gitu ya. Misalkan ya kalau medan vektor di R2 gitu ya, kita bisa buat suatu fungsi gitu ya, walaupun mungkin kita nggak tahu apa arti fisiknya. Ya, vektor di R2 mungkin bisa saya buat seperti ini. Misalkan fxy ya, fxy ini misalkan menjadi ya katakanlah x pangkat 2 plus y, x tambah y pangkat 2. Ya kalau di sini mungkin memandangnya sama-sama seperti anggota dari R2, tapi kalau kawan kita dari fisika, x di sini melambangkan titik, melambangkan posisi, sedangkan ini melambangkan vektor arah. Ya kalau yang di R3 ya kita bisa buat ya katakanlah variabelnya x, y, z begitu. Lalu ya bisa kita buat macam-macam sebenarnya. Ya saya mungkin ambil atau saja misalkan y plus z, misalkan x plus z, x plus y.
seperti ini. Domainnya 3 ubah, lalu kodomainnya juga 3 ubah. Nah, kemudian dalam kajian mengenai fungsi bernilai vektor, kita juga mengenal yang namanya operator nabla. Saya kurang tahu apakah kemarin di mata kuliah kalkulus ubah banyak sudah diajarkan. Ya, ini bagi definisi. Jadi ini hanya sekedar definisi dan contoh dari vector field. Lalu saya perkenalkan dengan yang namanya operator nabla. Ini cara membacanya nabla. Ya. Simbolnya adalah segitiga, ya, yang mengarah ke bawah gitu ya. Ya, kalau bentuk segitiga yang standar itu kan kita membaca sebagai delta ya. Nah, ini kalau nabla segitiga yang terbalik. Nah, nabla itu kalau misalkan itu di R2 gitu ya, kalau di R2 nabla itu adalah operator turunan gitu ya. Ini turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Kalau di R3 ya berarti nabla itu vektor yang menyatakan ya turunan parsial terhadap X, Y, dan Z. Do per do X, do per do Y, do per do Z. Ya, mungkin misalnya ya, kalau bagaimana implementasi dari operator nabla ini, ya di sini sebenarnya kan harusnya ini turunan parsial dari suatu fungsi terhadap suatu ubah gitu ya. Tapi di sini yang dimunculkan hanya operator turunannya, karena nanti akan dikenakan dengan suatu fungsi. Nah, di sini kita mengenal ada 3 macam ya, yaitu namanya gradien. Itu adalah nabla dikali F. Jangan kali ya, nabla F. Kemudian divergensi itu adalah nabla.f, dan curl itu adalah nabla cross F. Ya, di sini F kecil itu adalah fungsi 2 atau 3 berubah. Ya, fungsi 2 atau 3 berubah tergantung konteksnya. Nah, sedangkan untuk divergensi ini F biasa bertanda vektor, ini adalah fungsi ketika ini harus merupakan medan vektor. F-nya merupakan medan vektor, bisa di bidang atau di ruang. Sedangkan kalau untuk karena ini darab silang hanya berlaku di dimensi 3, berarti di sini F-nya harus merupakan medan vektor di ruang. Ya, selanjutnya kita lihat ya bagaimana contohnya ya untuk pengerjaan operator nabla. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan medan vektor konservatif. Lalu di
pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana korelasinya dengan ya, integral garis, integral permukaan, ada teorema Green, teorema divergensi, teorema Stokes, dan lain-lain. Oke, tadi saya sudah memberikan pengertian dari operator nabla ya. Nah, kita lihat bagaimana implementasinya untuk ya kita menghitung gradien, divergensi, dan curl dari suatu fungsi. Nah, di sini karena itu berbeda konteks, ya saya harus menyiapkan dua buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi f kecil x, y, z, ini adalah fungsi tiga berubah, tapi dengan satu nilai real. Lalu fungsi bernilai vektor f besar x, y, z, itu fungsi bernilai vektor ya dari R3 ke R3. Ya, ini berarti dia merupakan suatu medan vektor di R3. Nah, kita lihat nih, saya punya f kecil x, y, z 3x pangkat 2y tambah z pangkat 4. Lalu bagaimana gradien dari f ya? Dari sini saya buat ya gradien dari f, gradien dari f, berarti ini nabla f. Maaf tadi saya masih akan mengatakan kali. Nabla f itu artinya adalah operatornya langsung ditempelkan dengan f. Artinya begini, ini sama saja dengan ini di tiga berubah, berarti do per do x, do per do y, do per do z dari f. Nah, ini seolah-olah f-nya seperti dia muncul sebagai skalar begitu kan ya, dari kanan. Berarti ini akan sama dengan turunan f terhadap x, turunan f terhadap y, dan turunan f terhadap z. Ya, mungkin di kalkulus berubah banyak mestinya ada yang semacam ini juga ya, jadi semacam gradien. Jadi kalau misalkan di kalkulus satu berubah, itu kan untuk mencari syarat perlu dari nilai ekstrim itu adalah saat turunannya 0 gitu ya. Lalu kalau di kalkulus berubah banyak ya berarti gradiennya yang 0. Karena ini kan mencari turunan parsial dari f terhadap x, terhadap y, terhadap z, terhadap masing-masing berubahnya. Ya, di sini f-nya adalah 3x pangkat 2y tambah z pangkat 4. Berarti kalau saya buat di sini, berarti turunan dari 3x pangkat 2y tambah z pangkat 4 terhadap x. Saya hitung dulu di bawahnya. Ya, berarti di sini y sama z saya anggap konstan. Berarti y ini seolah-olah merupakan koefisien juga. Ya, berarti 3y dikali turunan dari x pangkat 2, 2x ya. Berarti menjadi 6xy. Z pangkat 4 ya dia dengan konstanta turunan parsial terhadap x, maka ya dia akan menjadi 0. Kemudian turunan parsial dari fungsi yang sama kali ini terhadap y. Berarti gantian ini x pangkat 2 nya yang kita anggap sebagai konstan. Berarti 3x pangkat 2 anggap saja sebagai koefisien, y turunkan menjadi 1. Berarti ini menjadi 3x pangkat 2. Z pangkat 4 ya tentunya masih dengan konstan terhadap y, sehingga turunkan menjadi 0. Nggak perlu saya tulis di sini. Kemudian yang ketiga, turunan parsial dari fungsi yang sama tapi terhadap z. Ya, nah di sini 3x pangkat 2y, x dan y sama-sama konstan. Ya, dipangkatkan maupun dikalikan juga tetap konstan. Berarti yang pengaruh hanya yang z pangkat 4 ya, yang ada pengaruhnya. Berarti ini menjadi 4z pangkat 3. Ya, jadi inilah gradien dari fungsi f. Ya, di sini ya itu anggap saja seolah-olah nabla itu vektor dikalikan dengan f sebagai skalar tapi dari kanan ya. Sehingga itu
kalau kita tempelkan ya menjadi ya turunan dari F terhadap X, turunan dari F terhadap Y, dan turunan dari F terhadap Z. Oke, ini contoh yang gradian. Lalu kita coba untuk yang divergensi. Nah, divergensi ini divergensi dari medan vektor F ya, dari medan vektor F besar ini adalah nabla dot F. Ya, dot maksudnya adalah dot produk darab titik. Berarti ini kalau seandainya F ini saya misalkan sebagai F1, F2, F3. F1, F2, F3. Ya, berarti sama saja dengan saya mencari hasil darab titik dari dua buah vektor ini. Ya, berarti ini akan menjadi turunan dari F1 terhadap X ditambah turunan dari F2 terhadap Y ditambah turunan dari F3 terhadap Z. Jadi yang komponen pertama turunkan terhadap perubahan pertama, komponen kedua turunkan terhadap perubahan kedua, yang ketiga turunkan terhadap yang ketiga, lalu dijumlahkan. Ya, di sini turunan dari X pangkat 2Y berarti terhadap X ditambah turunan dari Y pangkat 2Z terhadap Y ditambah turunan dari Z pangkat 2X terhadap Z. Oke, ya, berarti di sini menjadi 2XY ditambah 2YZ ditambah 2ZX. Ya, jadi divergensi dari suatu medan vektor itu akan berupa suatu fungsi skalar. Oke, saya buat pembatas. Ya, untuk beberapa buku teks mungkin nabla sendiri diberikan tanda vektor juga di atasnya. Ya, karena untuk menegaskan bahwa itu memang merupakan vektor ya, tapi beberapa buku yang lain juga mungkin nabla hanya berbentuk segitiga terbalik. Ya, tapi kalau di sini untuk yang F besar sama yang F kecil ini saya bedakan dengan tanda vektor karena yang satu merupakan fungsi skalar, yang satu merupakan vektor field. Ya. Kemudian untuk yang satu lagi ya berarti yang curl ya, curl dari F. Ya, maaf yang curl ini saya nggak terjemahkan ya, mungkin agak sedikit agak sedikit sulit untuk mencari terjemahan bakunya. Ada yang menyebutnya semacam puntiran atau apa ya istilahnya, saya juga tidak ingat. Dan curl sendiri kan sebenarnya kalau Anda sering menggunakan kosakata bahasa Inggris itu kan seperti kayak kalau di rambut ya rambut keriting gitu ya. Jadi ya kalau terjemahkan ya curl itu ya menurut saya agak sedikit kurang bunyi gitu ya. Jadi saya biarkan saja saya menyebutnya curl. Oke, kalau curl itu adalah nabla cross F ya, atau darab silang dari nabla dan F. Berarti di sini ya kita jadi menghitungnya mungkin sedikit lebih banyak. Ya, kita mencari darab silang dari dua buah vektor. Berarti di sini pertama IJK ya, IJK ini menandakan komponen yang X, komponen Y, komponen Z, vektor satuannya. Nabla ini berarti do per do X, do per do Y, do per do Z. Lalu kita masukkan F1, F2, F3. Ya, tentunya dengan
menggunakan aturan seharusnya determinan, ini nanti akan sama dengan yang I berarti ini ya, turunan F3 terhadap Y dikurangi turunan F2 terhadap Z. Ini yang komponen I, begitu, komponen yang pertama, ditambah dengan kalau yang kedua berarti turunan F1 terhadap Z dikurangi turunan F3 terhadap X ya. Ini yang komponen J ya. Ditambah lagi dengan turunan dari F2 terhadap X dikurangi turunan dari F1 terhadap Y ya. Ya, Anda bisa menggunakan rumus yang bawah ini. Oh, ini maaf dikalikan. Tapi kalau misalkan Anda merasa ini sedikit lebih sulit untuk dihafalkan, Anda bisa langsung saja menggunakan bentuk determinan. Kadang-kadang malah saya juga belum tentu langsung hafal ya rumus yang semacam ini. Tapi kalau menggunakan bentuk determinan, ya saya rasa mestinya tidak akan salah. Ya, ini hasilnya akan menjadi, jadi F-nya saya mengacu pada F yang sama ya. Berarti turunan dari Z pangkat 2X terhadap Y dikurangi turunan dari F2 itu berarti Y pangkat 2Z diturunkan terhadap Z. Ya, betul ya, terhadap Z. Ya, lalu kemudian ya, karena ini IJK, jadi mungkin bisa saya satukan saja ya dalam satu vektor. Turunan F1 berarti turunan dari X pangkat 2Y terhadap X dikurangi turunan dari Z pangkat 2X terhadap Z. Maaf, yang ini terhadap Z dulu ini ya, terhadap Z ini terhadap X, koma turunan dari F2 berarti Y pangkat 2Z terhadap X dikurangi turunan dari F1 X pangkat 2Y terhadap Y. Ya, selebihnya kan tinggal kita hitung saja ya. Ini hasilnya menjadi, ya ini tidak ada unsur Y nya, berarti ini 0 ya, ini 0 dikurangi Y kuadrat, koma 0 lagi dikurangi dengan Z pangkat 2, koma 0 lagi dikurangi dengan, ya ini X pangkat 2 ya, ini Y, ini Y atau X pangkat 2 ya. Berarti karunyanya adalah sama dengan minus Y kuadrat, minus Z kuadrat, minus X kuadrat. Ya, jadi ini contoh kita menghitung gradien dari suatu fungsi berubah banyak, dan juga menghitung divergensi dan curl dari suatu medan vektor. Untuk yang divergensi ini baik yang di bidang maupun di ruang sama-sama dihitung. Kalau yang di bidang ya berarti yang ketiga itu nggak ada. Sedangkan kalau untuk yang curl, nah ini darab silang cross product itu hanya berlaku di R3, berarti ini harus merupakan medan vektor di ruang R3. Ya, tentunya secara prinsip ya kita bisa juga sih sebetulnya kalau mau menghitung katakanlah misalkan divergensi dari suatu medan vektor di R4. Tapi ya di sini sebenarnya munculnya istilah dari medan vektor sendiri itu kan muncul dari pengertian di fisika ya. Dalam fisika kan tentunya berbicaranya ya di dimensi 2 dan 3 ya.
tentunya mereka tidak tidak mereka nggak akan menggunakan dimensi 4 ke atas. Di matematika kita punya dimensi 4 walaupun nggak bisa digambarkan. Tapi kalau mau dibuat arti secara fisis ya yang mungkin ya hanya di bidang atau di ruang ya. Sehingga kita di sini hanya berbicara vector field dari R2 ke R2 atau dari R3 ke R3 seperti itu.